kita dipanggil untuk juga membagikan hal yang sama seperti yang kita terima dari Kristus, menjadi gembala bagi yang lain, untuk menyembuhkan yang lain, menerima mereka yang disingkirkan dan dibuang. Selamat malam, kembali lagi saya ucapkan kepada para sahabat Kana dimanapun berada dan juga Romo Hanes sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Romo untuk malam hari ini, apa yang ingin Romo sampaikan kepada kami sebagai bentuk perenungan dalam novena ini. Silakan Romo. Terima kasih, Monsinyur Yogi. Bukan narasumber lah ya, terlalu tinggi sepertinya. Saya hanya mau bersharing saja pada malam hari ini soal tema yang ditawarkan oleh para admin, yaitu rumah bagi yang letih, kasih yang menyembuhkan luka zaman. Ada dua hal yang menurut saya pokok ya. Yang pertama, rumah bagi yang letih ini menjadi tempat di mana orang mengalami rasa aman dan orang merasa dicintai dan diterima. Lalu juga kasih yang menyembuhkan luka zaman. Dunia saat ini sedang terluka oleh berbagai macam nilai-nilai individualisme, eksklusi, juga kekerasan dan lain-lain. Sebelum saya masuk pada permenungan saya ingin berkisah tentang pengalaman saya kemarin. Kemarin saya pulang dari Cikanyere, Puncak ya. Kami di paroki mengadakan rapat besar begitu ya. Para DPP begitu. 3 hari di sana. Semacam retret lah begitu, dibungkus dalam retret. Dan ketika pulang itu kami membutuhkan waktu 7,5 jam untuk sampai ke paroki Cilanda itu. Kami start dari sana jam 12:30 siang, sampai di rumah itu jam 8 malam. Jalan besar dan one way begitu ya, menuju ke Jakarta semua, tetapi macetnya luar biasa. Dan kalau kita melihat platnya itu semuanya B itu. Plat B semua, orang Jakarta semua. Menurut saya, di balik fenomena ini, ada sebuah kerinduan mungkin ya bagi orang-orang Jakarta untuk kembali ke alam, rekreasi begitu ya. Di tengah dunia yang makin sibuk, penuh tekanan mungkin ya. Bahkan di dalam gereja pun ada keletihan pelayanan juga. Tak dipungkiri juga setiap orang punya luka batin, kekecewaan, keterasingan. Sehingga orang perlu healing. Healing pergi kemana. Dan banyak orang bahkan para imam dan religius kadang juga merasa lelah secara rohani. Tidak tahu harus pulang kemana ketika lelah itu. Romo Koko itu pasti kemana-mana begitu kan. Dan merawat banyak hati. Tapi kadangkala hatinya sendiri tidak dirawat. Begitu juga dengan kami para imam saya rasa. Kami kadang lupa merawat hati orang, tetapi hati sendiri tidak dirawat begitu ya. Ini fenomena yang ingin saya bagikan. Nah, lalu Pater Deon sendiri bagaimana? Pater Deon itu orang yang lahir di dalam arus kemapanan ya. Dia berasal dari kaum kelas atas, borjuis begitu ya. Tetapi dia meninggalkan kenyamanan itu untuk melayani kaum buruh yang miskin dan tersisih. Dan salah satu impiannya membangun kongregasi itu, mendirikan kongregasi pada tahun 1882. Salah satu impiannya adalah dia ingin menjadikan kongregasi ini sebagai rumah bagi para imam yang jatuh, yang punya masalah-masalah begitu ya. Jadi Imam Pater Dion itu dari Imam Projo, dia ingin memperbaiki itu situasi
terutama juga dalam lingkungan gereja sendiri, ia ingin merawat romo-romo yang dalam tanda kutip bermasalah itu, yang jatuh itu, untuk diperbaiki, direparasi, disembuhkan, agar mereka tidak merasa dibuang dan sebaliknya mereka merasa diterima. Maka kongregasi ini di awal-awal berdirinya juga menjadi rumah bagi pembinaan para imam sendiri yang punya masalah-masalah tertentu. Dan bagi saya ini bukan sebuah kelembutan semata yang diberikan oleh Pater Deon, tetapi ini mengalir dari kasih Kristus yang memulihkan, tidak menghukum mereka yang bersalah. Nah, bagaimana mengkaitkan rumah rohani ini di tengah luka zaman? Kita semua, baik religius maupun kita yang awam juga dipanggil menjadi rumah. Rumah saya rasa bukan hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ muncul sebuah kerinduan akan penerimaan, akan rasa aman, dicintai. Rumah yang baik itu kan punya 2 ciri menurut saya. Pertama itu cirinya menyatukan, merukunkan. Maka apapun masalah kita dalam keluarga ini, kita kan sering mendengar kalau punya masalah dibawalah dalam keluarga supaya di dalam rumah supaya dengan melihat rumah ini, oh ini rumah yang aku impikan ini. Oh ini desainnya kita pikirkan bersama. Orang kembali disatukan, dirukunkan dengan tujuan hidup bersama itu. Lalu unsur yang kedua adalah mirip sih, rumah sebagai obat. Maka kalau ada anggota keluarga yang tidak kangen rumah, itu bisa jadi keluarganya bermasalah. Saya juga kangen rumah orang tua saya di Lampung. Sudah lama tidak cuti, tapi ya pernahlah sekali 2 kali pulang 1-2 hari. Meskipun saya kangen dengan rumah, saya harus lebih kangen lagi dengan komunitas saya, tempat saya bertugas, rumah kami, para romo di Cilanda. Karena kami hidup di sana. Kami tumbuh di sana. Kami merasa dicintai di sana. Dan di keluarga dan komunitas, tak dipungkiri ada begitu banyak luka. Pertengkaran, pengkhianatan, macam-macam yang kita jumpai di dalam keluarga kita. Dan di sini Pater Deon mengundang kita untuk menjadi pemulih, reparatio. Sederhananya reparasi begitu ya. Kalau motor rusak, itu dibawa ke bengkel supaya direparasi, diperbaiki. Dan ini bukan hanya secara praktis, bukan hanya tentang doa, tetapi juga tindakan kasih yang merangkul mereka yang disingkirkan. Kalau Pater Deon tadi, dia merangkul imam-imam yang dibuang. Itu ya. Yang tidak dianggap, yang disepelekan. Dan Pater Deon tidak memulainya dengan karya yang besar, tapi dari sapaan, dari empati, dari pembelaan terhadap mereka yang dilupakan. Dan ini sangat relevan dengan hidup kita, teman-teman semua. Baik Anda yang hidup berkeluarga maupun kami yang membaktikan diri untuk pelayanan kepada Allah dalam gereja. Kita diundang untuk menyembuhkan luka itu lewat sikit. Yesus kan pernah bersabda begitu ya. Datanglah kepadaku, hai kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Ini bukan hanya sabda yang membuat hati kita tentram gitu ya, merasa aman. Tapi ini adalah sebuah bentuk menurut saya, sebuah bentuk penyerahan total kepada Tuhan. Di dalam setiap kondisi kita, bahkan di dalam kelelahan kita ingin memasrahkan semuanya itu kepada penyelenggaraan ilahi. Dan ketika kita menemukan kekuatan, kita dipanggil untuk juga membagikan hal yang sama seperti yang kita terima dari Kristus, menjadi gembala bagi yang lain, untuk menyembuhkan yang lain, menerima mereka yang disingkirkan dan dibuang. Saya rasa
kongregasi SEY Provinsi Indonesia juga ada dalam semangat ini. Saya waktu tabisan itu ditanya oleh pater provinsial itu, "Hanes, gimana kamu menurutmu untuk mereka-mereka itu, para SEY yang juga bermasalah itu?" Gitu. Lalu saya, "Kok tanya begitu Romo?" "Ya saya cuma ingin tahu aja disposisimu." Dan itu saya mengalami sendiri bahwa apapun yang ada pada diri kami diterima. Bahkan dalam salah satu pertemuan dengan para Romo di Frater Buder di Jakarta, juga di dalam surat waktu itu, surat apa saya lupa, Romo provinsial itu mengatakan begini, kurang lebih ya, nanti mohon dikoreksi Romo kalau saya salah, kita diminta untuk mencintai konfrater kita, saudara kita, melebihi yang selayaknya. Melebihi yang selayaknya. Kita diundang untuk mencintainya dengan lebih. Meskipun kita tahu dia salah, kita harus tetap mencintainya dan menerima dia supaya di sana ada terjadi reparasi tadi, pemulihan karena cinta. Saya rasa itu semoga ada yang nyambung ini dari yang saya sharingkan. Terima kasih, Bro Yogi, saya kembalikan.